Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai edukasi kesehatan berbasis teknologi informasi atau IT. Di era globalisasi dan digitalisasi, seperti sekarang teknologi informasi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua aktivitas dari komunikasi, bisnis hingga pendidikan kini memanfaatkan teknologi digital. Begitu juga di bidang kesehatan. Teknologi informasi tidak hanya digunakan untuk pelayanan medis, tetapi juga untuk edukasi masyarakat agar sadar pentingnya menjaga kesehatan. Melalui pemanfaatan IT, penyampaian informasi kesehatan dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, menarik, dan mudah dipahami. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara lengkap tentang pengertian edukasi kesehatan berbasis IT, bentuk dan media yang digunakan, manfaatnya bagi masyarakat, contoh penerapan nyata, tantangan dan solusinya. Yang kedua, ada pengertian edukasi kesehatan berbasis IT. Edukasi kesehatan adalah proses pemberian pengetahuan, motivasi, dan keterampilan kepada masyarakat agar mau dan mampu berperilaku hidup sehat. Nah, sementara itu teknologi informasi adalah penggunaan perangkat digital seperti komputer, internet, smartphone untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Jadi, edukasi kesehatan berbasis IT adalah kegiatan penyuluhan atau pembelajaran kesehatan dengan memanfaatkan teknologi digital agar lebih efektif, luas jangkauannya, dan menarik untuk dipelajari. Contohnya seperti aplikasi Halodoc dan media sosial yang membagikan pesan kesehatan, website resmi pemerintah seperti Kemenkes.id, dan juga edukasi video tentang gizi seimbang dan pencegahan penyakit. Nah, jadi ada tujuan utama dari edukasi kesehatan berbasis IT, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Yang kedua, mengubah perilaku menjadi lebih sehat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, penyebaran informasi kesehatan secara cepat dan merata. Yang keempat, membangun masyarakat yang melek digital dan peduli kesehatan. 3. Bentuk dan media edukasi kesehatan berbasis IT. Pemanfaatan IT dalam edukasi kesehatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk media, antara lain A. Video edukasi, video di YouTube, TikTok, atau Instagram Reels efektif untuk menyampaikan pesan kesehatan. Contoh video cara mencuci tangan 6 langkah WHO atau tips menjaga kesehatan mental remaja. Yang B. Aplikasi kesehatan digital, Halodoc dan Halodokter, konsultasi online dengan dokter, klik dokter, artikel, dan layanan kesehatan. Sehatpedia, Kemenkes Edukasi dan Pelayanan Kesehatan Resmi Pemerintah. C. Media sosial Instagram, WhatsApp, Facebook digunakan untuk membagikan poster digital, infografis, dan pesan singkat seperti kampanye bahaya merokok, pentingnya imunisasi, atau pencegahan stunting. D. Website dan portal kesehatan seperti Kemenkes.id, Indo, Halosehat.com yang menyediakan informasi kesehatan terpercaya. E. E-learning dan webinar kesehatan digunakan oleh kesehatan maupun masyarakat umum untuk belajar secara daring tentang isu kesehatan terkini. F. Game edukasi kesehatan, game interaktif untuk anak-anak, misalnya tentang menjaga kebersihan diri, gizi, dan olahraga. Terima kasih. Yang keempat, manfaat IT dalam edukasi kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan berbagai manfaat baik bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat.
Yang pertama, akses informasi cepat dan mudah. Masyarakat bisa memperoleh informasi kesehatan kapan saja, di mana saja. Yang nomor kedua, menjangkau wilayah luas. Edukasi bisa diterima masyarakat di daerah terpencil tanpa tatap muka. Yang ketiga, interaksi dua arah. Masyarakat bisa langsung bertanya melalui chat, forum, atau aplikasi konsultasi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku sehat. Yang kelima, mendukung program pemerintah seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Yang keenam, meningkatkan literasi digital kesehatan. Masyarakat jadi lebih kritis memilih informasi yang benar. 5. Contoh nyata penerapan IT di bidang kesehatan. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memantau status kesehatan masyarakat. Kampanye digital 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Influencer dan tenaga medis membuat video edukasi di media sosial. Kedua, aplikasi Sehatpedia. Kemenkes RI memberikan layanan konsultasi dokter dan edukasi kesehatan digital kepada masyarakat. 3. Telemedis di daerah terpencil. Dokter di kota biasa memberikan pelayanan konsultasi jarak jauh kepada pasien. 4. Program puskesmas dan reka medis digital memudahkan tenaga kesehatan dalam mendapatkan pasien serta memberikan edukasi berbasis data. Kelima, webinar nasional tenaga kesehatan mental dan gizi anak diselenggarakan secara daring agar lebih banyak masyarakat dapat berpartisipasi. Selanjutnya, adapun tantangan dan solusi. Tantangannya yaitu yang pertama, kesenjangan akses teknologi di daerah terpencil. Yang kedua, penyebaran hoaks atau berita palsu tentang kesehatan. Yang ketiga, rendahnya literasi digital masyarakat. Yang keempat, keterbatasan waktu tenaga kerja membuat konten edukatif. Yang kelima, keterbatasan anggaran pengembangan platform. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa yang menjadi tantangan. Sekarang kita masuk pada solusi. Yang pertama yaitu pemerintah harus memperluas jaringan internet hingga ke pelosok. Yang kedua, adanya pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk membuat konten digital yang menarik dan benar. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan literasi kesehatan. Dan yang terakhir, yaitu kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pembuatan aplikasi edukatif yang terpercaya. Kesimpulan dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa edukasi kesehatan berbasis IT adalah inovasi penting di era digital yang membantu penyebaran informasi kesehatan secara cepat, luas, dan efektif. Teknologi digital menjadikan edukasi kesehatan lebih menarik, mudah diakses, dan interaktif. Namun, kemudahan ini harus diimbangi dengan kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi, agar informasi yang diterima benar dan bermanfaat. Jika tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat dapat bekerja sama, maka teknologi informasi menjadi sarana penting untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan di era digital.